Halo para trader, selamat datang kembali. Jadi di konten kita kali ini kita akan bahas mengenai pegas teman-teman atau perusahaan gas negara, dan kita akan kasih update juga untuk BBRI, update mengenai BMRI, dan tentu saja update mengenai USD IDR teman-teman. Jadi ya, selamat datang kembali teman-teman. Sekarang itu hari Selasa, tanggal 24 Juni tahun 2025 jam 7.54 pagi, teman-teman, atau 6 menit lagi jam 8. Jadi, ya, sebelum kita mulai, kalian baca dulu disclaimer yang satu ini. Oke, udah baca ya disclaimernya. Kita mulai dulu dari USD IDR, teman-teman. Jadi seperti yang kalian lihat ya, di konten aku, beberapa konten aku yang lalu itu aku sempat bilang USD akan turun ke 16.200 dan 16 ya antara 16.200 atau 16.160 gitu loh. Ke wilayah ini kemudian benar dia turun ke bawah dan naik ke atas. Sekarang pertanyaannya gimana? Gini teman-teman, ini kan situasi di Timur Tengah lagi carut marut ya. USD sendiri ini udah tembus di garis krusialnya di 16.459. Dia udah tembus garis krusial, dan kalau misalnya dia jebol ke angka 16.585, ini dia akan terus naik teman-teman. Ini akan jalan tol nih ke atas nih. Tapi dia harus tembus ini dulu. Kalau enggak, ada kemungkinan dia akan koreksi dulu ke mungkin 16.300 atau 16.400 sebelum akhirnya dia naik lagi kalau misalnya situasi di Timur Tengah tidak membaik gitu loh. Saat ini pemerintah kita, aku pikir mungkin dia ada di dua persimpangan antara dia mau naikin BBM subsidi atau dia mempertahankan nilai dolar. Jadi kalau aku pribadi sih kemungkinan besar pemerintah kita akan mempertahankan BBM subsidi sehingga dia akan ngelepas nilai dolar yang akan terus naik gitu loh teman-teman. Nah, kalau kita lihat BMRI dulu, sorry. Kalau kita lihat Bank Mandiri dulu ya teman-teman, ini dia masuk ke gap, masuk ke zona kita dan dia ada naik. Aku malas ngukurnya berapa, tapi kalau misalnya kalian sudah floating untung, ada baiknya kalian jual aja karena ada kemungkinan kalau misalnya perangnya ini masih eskalasinya terus menerus dan Selat Hormuz itu jadi diblokir, ya ini akan turun semua teman-teman. USD akan naik gila-gilaan. Jadi ya seperti itu. Jadi ini kemungkinan dia akan turun untuk BMRI. Jadi kalau kalian sudah floating untung, sekali lagi, kalau kalian belum masuk ya mending tunggu di bawah sih. Ya itu untuk BMRI ya, untuk Bank Mandiri. Sementara untuk BBRI juga dia sempat masuk ke zona kita terus langsung mental. Ini hammer up ya bilangnya. Ini bukti bahwa di sini ada banyak pending order sehingga membuat dia naik ke atas gitu loh. Penutupannya tuh kemarin dia sempat membentuk hammer up. Kalau situasi normal ini akan terus rally teman-teman. Tapi ini kan situasinya saat ini lagi nggak baik-baik aja ya, lagi perang. Jadi kalian perlu waspada. Oke, kita langsung masuk aja ke pembahasannya. Pegas teman-teman. Nah, untuk Pegas sendiri teman-teman, seperti yang kalian tahu ini market kapitalisasinya ini kalian mesti tahu 38,54 triliun. Kemudian untuk bisnis source-nya dia ada di trading dan transmisi. Ini penyaluran dan perdagangan dan penyaluran. Terus kemudian ada eksplorasi dan produksi untuk oil and gas. Ini ada di 9,75%, dan others ini dia nggak tulis padahal jumlahnya lumayan gede, 13%. Terus tentu saja dia 100% beroperasi di Indonesia. Dan untuk chartnya dia sendiri teman-teman, untuk monthly dia sudah masuk ke zona equilibrium ya. Ini udah putus trennya di atas, dia turun ke bawah dan masuk ke zona equilibrium. Tapi equilibrium masih di atas sih. Kalaupun situasi normal dan nggak perang, ini belum saatnya kita beli gitu loh. Dan kalau di weekly kita sudah lihat dia downtrend. Dan untuk daily sendiri teman-teman ya, ini aku ada bagi ke 4 zona teman-teman.
Ya, ini zona pemberani, aku bilangnya. Aku sendiri aja mungkin nggak akan masuk ke sini, ke 1525 sampai 1485. Kalau kalian mau masuk dan ngincar mungkin 1%, 2% mungkin masih ada di sini. Dan ingat situasinya lagi nggak baik-baik aja ya, lagi perang kita situasinya. Jadi kalian ya mungkin ada baiknya menghindari ini. Tapi kalau kalian jiwa pemberani dan jantung kalian ada 5, ya boleh masuk ke sini. Tapi kalau misalnya kalian orangnya defensif, jangan sekali-sekali masuk ke sini. Bisa bisa begitu anjlok bisa serangan jantung kalian. Jadi aku bagi ke 3 zona ya untuk pegas. Zona 1 itu ada di 1453, 1390, kemudian zona 2 ada di 1325, 1275. Terus di zona 3 itu ada di 1140 dan 1080. Nah, strateginya gimana? Ini ada beberapa strategi nih, teman-teman. Ada sebenarnya totalnya ada 6 strategi, teman-teman. Nah, ada kalau kalian pemberani yang aku bilang kan langsung jadi gini, kalau misalnya kalian siapin ya dana yang disiapin itu misalnya 10 juta, terus kalian mau masukin semua nih ke zona 1, zona 2, zona 3. Langsung nih kalian aku nggak mau pusing gitu loh. Jadi langsung ini yang dibilang set and forget gitu loh. Jadi udah beli, tak, udah selesai, nggak perlu ada diversifikasi kayak gini. Jadi kalau kalian masuk ke zona 1, ya artinya itu di sini zona 1, keuntungan kalian, kemungkinan kalian untung itu memang 2.414. Tapi kerugian yang bisa ditimbulkan itu 2.485. Ya, kalian siap nggak dengan kerugian ini? Itu kalau masuk ke zona 1. Kalau kalian masuk ke zona 2, itu di wilayah ini, ya di zona ini, itu kemungkinan keuntungan kalian itu memang lebih besar, yaitu 3.344 dan kemungkinan kerugian kalian juga tentu lebih kecil ya di 1.900. Tapi kalau misalkan dia masuk ke sini dan langsung mental ke atas, ya kalian nggak dapat apa-apa, gigit jari juga. Tapi kalau kalian masuk ke zona 3 ya di 1120 keuntungan kalian tuh gede banget teman-teman, bisa di 5.518 dan kemungkinan kerugian kalaupun kalian mau cut loss itu ada di 623. Ya good deal banget, tapi ya kalau misalnya dia masuk ke sini dan mental ke atas ya kalian tetap gigit jari karena kalian nggak dapat apa-apa di sini. Dan itulah fungsinya diversifikasi atau kita bagi-bagi. Jadi kalau kalian nih misalnya seorang yang sangat agresif, kalian mau masukin misalnya 50%. Atau sekarang karena sekarang situasinya begini, aku nggak saranin deh ya. Kita rubah aja nih ya, ini jadi 40%. Terus ini misalnya kita naikin deh jadi 50%. Ya. Ya ini angkanya berubah-berubah teman-teman kalau kalian mau aku bagi rumusnya nantilah kalau misalnya udah 1.000 subscriber atau 10.000 deh, 10.000 subscriber nanti aku bagiin ini jadi kalian bisa utak-atik sendiri keuntungan dan kerugian yang kira-kira dicapai gitu. Jadi kalau misalnya nih kalian seorang yang agresif ya, ya kalau kalian masuk ke atas misalnya nih masuk ke sini ya 40% aja karena 40% pun kalian udah dapat 900.000 952.000 ya kan udah lumayan tuh teman-teman. Terus kalau kalian masuk ke zona 2 ya keuntungan kalian itu bisa bertambah nih masuk ke sini misalnya harganya turun ke bawah terus dia mental ya keuntungan kalian itu di 2.624 teman-teman. Udah lebih besar dibanding kalau misalnya kalian masukin 10 juta kalian di 1.400.000 atau di zona zona 1 kan. Terus kalau misalnya dia jatuh, kalaupun misalnya dia jatuh ke zona 3 ya, itu keuntungan kalian tuh bisa langsung naik ke 3.120 dan kerugian yang ditimbulkan kalau misalnya kalian investasi dengan strategi ini itu bisa 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 jadi cuma 1,9 gitu loh. Dibanding kalau misalnya kalian masuk ke zona 1 bulat 10 juta, itu kerugian kalian tuh bisa sampai 2 juta sampai 2,5 ini bisa tembus. Dan
Kalau misalnya kalian moderat, ini yang aku sering pakai ya, moderat ini. Kalau misalnya ya, semisal lah ya, dia masuk ke sini terus mental, ya jelek-jeleknya aku tuh dapat 476.000 teman-teman. Atau kalaupun dia masuk ke zona 2, aku dapatnya di 1.796. Udah lumayan. Ya udah 1%-an tuh kalau misalnya dia masuk sini terus mental ke atas sini gitu loh. Ya kan? Terus kalau zona 3 gimana ya? Aku dapatnya 3.900.000 karena aku beli lebih banyak lebih murah tuh lebih banyak gitu loh teman-teman. Lot yang aku punya juga jauh lebih banyak daripada yang agresif gitu loh. Ya kan? Dan kerugian yang aku terima juga kemungkinan kerugian juga lebih kecil tentunya daripada yang agresif gitu loh. Ya kan? Jadi balik lagi kalian tipe kalian gimana? Kalau yang defensif juga kurang lebih mirip ya. Kalau kalian defensif nih, ya, kalian tunggu di bawah sini. Ternyata begitu turun ke sini, terus perang tiba-tiba selesai. Harganya naik. Ya kalian nggak dapat apa-apa. Tapi kalau dengan strategi diversifikasi seperti itu, ya jelek-jeleknya kalau misalnya dia mental di zona 1, ya kalian udah dapat 200.000 gitu loh. Kalaupun masuk zona 2, kalian dapat 1,2. Ya kan lumayan gitu loh teman-teman dibanding nggak dapat apa-apa kan. Ya memang sih tingkat kerugiannya jauh lebih besar dibanding kalau misalnya kalian nunggu di zona 3. Tapi ya balik lagi kalian itu tipikal trader yang seperti apa? Apakah trader yang agresif atau yang defensif atau yang moderat seperti aku? Ya itu kalian yang tentuin, kalian yang harus tahu kenali dulu diri kalian. Makanya kalau trading itu sebenarnya kalian harus mengenal diri kalian dulu, mengalahkan diri kalian dulu baru kalian bisa bermain dengan pasar gitu loh. Jadi ya gitu aja teman-teman. Thank you yang udah nonton dan ini sekarang itu jam 8:05 tanggal 24 hari Selasa Juni 2025. Jadi ini tuh satu kali tag doang teman-teman. Apa namanya nggak ada editing, paling editing cuma nambahin sedikit-sedikit doang sih. Jadi ya gitu aja. Thank you yang udah nonton sekali lagi. Sampai ketemu di video-video kita lainnya. Dan kalau misalnya rumusnya kalian mau, 10.000 subscriber aku bagiin gratis. Oke? Okay? Thank you sekali lagi yang udah nonton. Sampai ketemu di video-video kita yang akan datang. Dadah.